Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah proyek konsultasi akan memaparkan progress report di minggu ke-13. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu kembali dengan saya Nova Farial Najib dengan NIM 2309648, lalu ada rekan saya. Saya Fahmi Yusuf Fadilah dengan NIM 2304826. Saya Yoga Ilham Prasetyo dengan NIM 2304539. Saya Muhammad Radhi Maulana dengan NIM 2311119. Kalau begitu kita langsung masuk ke pemaparan progress report. Yang pertama ada timeline milestone. Jadi izinkan review terlebih dahulu ya. Itu proyek kami itu bertujuan untuk membuat aplikasi presensi dan rekap kehadiran siswa SDN 240 Cijera Indah berbasis mobile menggunakan scan barcode dengan kamera smartphone. Dan untuk milestone-nya kita langsung masuk ke Excel-nya ya. Jadi di milestone sendiri hampir semua aktivitas yang kami buat itu sudah selesai dari eksplorasi sampai sampai implementasi. Jadi terakhir yang kami paparkan progres milestone itu sampai di aktivitas 21 ya kepada Bapak. Jadi aplikasi itu udah selesai. Dan kemarin di minggu ini itu kami juga sudah selesai sampai ke tahap implementasi. Jadi sosialisasi penggunaan aplikasi sampai pengujian. Lalu sisanya itu tinggal evaluasi. Jadi aktivitas 28 sampai 30 yaitu analisis performa aplikasi, perbaikan bug, dan optimasi pada aplikasi, lalu penilaian aplikasi dari mitra. Ini masih on process statusnya. Jadi sisanya aktivitas untuk perbaikan aplikasi sama PKS. Nah untuk PKS saya ingin cerita sedikit. Kalau PKS itu kan saya ada kendala di ketemu agenda dengan Disdiknya. Jadi kalau seandainya ketemu dengan Disdik ini agak sulit, maka saya akan menggunakan MOU yang dari UPI ya, sesuai yang udah disetujui oleh Bapak. Mungkin begitu aja untuk progres PKS. Jadi kita lanjut untuk milestone, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu adalah kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi. Dan untuk kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Oke, di sini kebutuhan perangkat lunak pada aplikasinya sudah kami perbaiki ya. Jadi review kebutuhan perangkat lunak ini sudah kami buat dan sudah disetujui oleh Bapak ya, karena sebelumnya kan kita kan sudah ada pertemuan offline dan sepertinya sudah cukup perbaikannya dan mungkin ada sedikit perbaikan minor yang kami lakukan. Nah, berikut beberapa diagram yang sudah diperbaiki seperti use case diagram, terus ada tabel use case, ada kelas, diagram objek, diagram deployment, dan nantinya ada antarmuka perangkat lunak, yaitu menggunakan Figma yang telah dibuat. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk diagram aktivitas yang Bapak sarankan yaitu menambah diagram aktivitas yang sesuai dengan skenario use case ya. Jadi misalkan salah satu skenarionya yaitu skenario login. Nah, di sini guru itu yang langkah pertama adalah membuka aplikasi. Jelas ya itu. Lalu setelah itu si sistem akan menampilkan halaman login. Nah, yang harus guru lakukan adalah memasukkan NUPTK dan password. Lalu setelah dimasukkan, maka sistem akan membaca data login guru dan akan mengirimkan data ke database. Lalu database akan memvalidasi apakah datanya valid. Jika tidak, maka sistem akan kembali ke menampilkan halaman login. Jika iya, maka halaman landing page atau dashboard akan tampil. Lalu aktivitas selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ini untuk barcode scan-nya. Yang pertama ini use case setelah sudah login. Jadi guru akan membuka aplikasi, lalu sistemnya akan menampilkan landing page yang dimana isinya itu ringkasan dan juga ada 5 menu utama yang ditampilkan. Lalu guru akan memilih opsi scan barcode yang kemudian akan menampilkan halaman scan barcode yang isinya itu ringkasan siswa yang sudah di absen sebelumnya. Lalu di halaman scan barcode pilih lagi untuk opsi yang scan barcode. Nah, di situ nanti kamera belakang akan diaktifkan. Lalu barcode yang pada siswa akan di-scan oleh guru. Lalu saat
sistem memindai barcode-nya itu ada 2 pilihan, yaitu apakah barcode-nya itu valid atau tidak. Jika barcode-nya tidak valid, maka balik lagi ke kamera belakang. Jadi bakal di-scan terus sampai barcode-nya valid. Seperti itu. Nah, jika barcode-nya valid, maka akan menampilkan pop-up konfirmasi yang isinya konfirmasi untuk absen atau di-cancel. Kalau di-cancel, balik lagi ke kamera belakang, nge-scan lagi, dan jika iya, maka presensi akan direkam, lalu datanya akan diperbarui, dan selesai. Seperti bisa lanjut. Nah, selanjutnya ini untuk saat ini belum ada sekuennya masih salah kemarin, dan diagram komponen juga masih diperbaiki lagi karena bakal ada beberapa perubahan lagi pada aplikasi. Boleh lanjut lagi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil produknya yang berupa aplikasi mobile. Boleh next. Nah, di sini untuk review fitur-fitur pada aplikasi, berikut adalah daftar halaman yang sudah kami buat di aplikasi. Di antaranya ada halaman login, dashboard, navigation, daftar kelas, daftar siswa, visualisasi data jangka waktu untuk siswa, daftar siswa yang presensi hari ini, scan barcode, daftar siswa yang belum hadir, pengaturan, ganti password, dan ganti foto profil. Next. Dan juga ada fitur yang sudah kami buat, itu fitur melihat presensi siswa, fitur login Node.js dengan token, fitur logout, ganti password, ganti foto profil, lapor izin sakit, dan fitur WA orang tua. Boleh next. Nah, mungkin untuk dokumentasi dikembalikan dulu ke Fahri. Jadi setelah tadi dipaparkan ya kebutuhan perangkat lunak itu seperti apa, lalu hasil proyek aplikasinya itu isi kontennya apa aja, kita masuk ke bagian dokumentasi hasil sosialisasi dan demo aplikasi di SDN 240. Jadi kira-kira dokumentasinya seperti itu ya, seperti ini ya maksudnya. Jadi kemarin sudah masuk maksudnya kami sudah mempresentasikan, memaparkan sosialisasi tentang aplikasinya, dan cukup bisa diterima oleh guru-guru di sana tentang bagaimana cara penggunaan aplikasinya dan apa aja gitu isi dari si aplikasinya. Ya kira-kira ini pokoknya adalah dokumentasi hasil sosialisasinya seperti ini. Jadi kayak kami selain menjelaskan latar belakang, lalu ada tujuan aplikasinya ini ngapain dan sebagainya, itu juga mendemokan ya untuk bagaimana cara penggunaan aplikasinya. Dan ini dipaparkan lewat proyektor ya. Nah, ini terakhir ada bagian dokumentasi foto bersama. Jadi kira-kira untuk kemarin ya, di hari Jumat minggu kemarin itu tanggal 7 kalau tidak salah, maaf saya lupa, atau tanggal 9. Pokoknya di sekitar tanggal segitu itu adalah waktu kami untuk presentasi dokumen sosialisasi untuk aplikasinya. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira untuk aplikasinya tuh udah hampir semuanya selesai, udah beres. Nah, cuman tadi kemarin itu berhubung ada beberapa guru dan ternyata kami baru kepikiran ada bagian yang masih harus diperbaiki dan dioptimasi. Nah, mungkin untuk perbaikan dan optimasi akan dijelaskan oleh rekan saya, itu apa aja yang nanti akan kita perbaiki dan optimasi selanjutnya. Baik, untuk perbaikan dan optimasi aplikasi ada dirangkum setelah diskusi selesai demo, itu ada 6. Pertama ada 1, fitur upload file saat izin. Jadi bisa upload file PDF, misalkan surat sakit atau surat dokter saat izin sakit. Dan di sini ada menambahkan user admin. Jadi user admin ini user yang bisa mengubah status ya. Jadi di sini kita juga menambahkan fitur ubah status presensi khusus hanya untuk admin. Lalu ada mengubah struktur codingan menjadi MVC. Nah, ya karena kemarin codingannya juga masih acak-acakan, belum berstruktur. Jadi codingannya harus menjadi struktur MVC ini, belum. Lalu ada memindahkan tombol laporan tidak hadir ke halaman WA orang tua. Jadi di sini kemarin kami dapat masukan dari salah satu guru itu untuk melapor izin sakit, izin atau sakit yang tidak hadir itu
daripada mencari nama siswanya sendiri, kita itu bisa tinggal memilih siswa yang tidak hadir hari ini, tinggal dipilih status dan tinggal dilaporkan. Itu jadi lebih mudah untuk guru juga. Dan ya, kami memutuskan untuk mengubah fiturnya atau memperbaiki ya, optimisasi. Lalu di sini ada memperbaiki visualisasi data karena ternyata setelah kami coba lebih lanjut lagi, visualisasi data yang pie chart kemarin itu masih banyak kekurangan. Mungkin untuk perbaikan dan optimasi aplikasi itu sekian, dikembalikan ke Fahri. Ya, jadi kira-kira begitu. Ini adalah kumpulan link tugas overall untuk semua progress report seperti itu, Pak. Jadi sisanya paling kita mengikuti milestone dan paling utamanya itu tadi ya, perbaikan aplikasi. Tentu akan kami secepatnya mengikuti timeline milestone itu sekitar sampai tanggal 22 atau pokoknya terakhir itu mentok-mentok kita sampai tanggal 29 Mei untuk diselesaikan. Kira-kira begitu Pak untuk semua presentasi kelompok kami. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.